Bayangkan ini, seorang presiden yang sah secara konstitusional, diperteli kekuasaannya bukan oleh rakyat lewat pemilu, tapi oleh rekayasa segelintir jenderal yang menyulap lembaga negara menjadi alat kudeta. Tahun 1967, Indonesia bukan sekadar menyaksikan transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, tapi sebuah operasi politik besar-besaran yang membelokkan arah sejarah bangsa. Dan salah satu aktor pentingnya adalah Jenderal Ahan Nasution. Pertanyaannya, benarkah MPRS hanya ala Soeharto? Dan apakah Ahan Nasution diam-diam memainkan peran krusial dalam menggulingkan Soekarno? Kalau kamu merasa sejarah Indonesia lebih kompleks dari sekadar teks buku pelajaran, klik tombol subscribe sekarang. Karena hari ini, kita bongkar narasi besar di balik legalitas kudeta merangkak. Dekret tersembunyi Ahan Nasution. Pidato Ahan Nasution pada pembukaan sidang istimewa MPRS 7 Maret 1967 bukan sekadar pidato sambutan. Ia adalah titik balik penting yang mengubah peran MPRS dari lembaga pembantu presiden menjadi lembaga tertinggi negara yang bisa mencabut mandat kepala negara. Padahal, menurut kerangka hukum yang sah, itu adalah langkah yang sangat dipaksakan, bahkan bisa disebut sebagai dekret terselubung dari seorang jenderal yang bukan presiden, bukan pemimpin hasil pemilu, dan bukan lembaga legislatif sah sesuai konstitusi. Perlu dicatat, sejak UUD tahun 1945 diberlakukan kembali lewat Dekret Presiden 5 Juli 1959, struktur ketatanegaraan yang berjalan tidak sepenuhnya sesuai dengan amanat konstitusi. Dalam masa transisi itu, Pasal 4 Aturan Peralihan UUD tahun 1945 mengatur dengan sangat jelas. Sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Frasa sebelum titik-titik dibentuk menurut UUD ini adalah kuncinya. UUD tahun 1945 menyaratkan adanya pemilu untuk membentuk lembaga-lembaga itu. Tapi faktanya, hingga tahun 1967, pemilu belum dilaksanakan, dan MPRS yang ada adalah kelanjutan dari DPR hasil pemilu tahun 1955 yang dibekukan, dan dibentuk kembali oleh Soekarno pas Dekret tahun 1959. Bukan hasil pemilihan umum baru sesuai ketentuan UUD tahun 1945. Dengan kata lain, secara yuridis, MPRS tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan besar seperti mencabut mandat presiden. Tapi Nasution, lewat pidatonya, mendorong tafsir baru seolah-olah MPRS adalah lembaga tertinggi negara, sama seperti MPR hasil pemilu. Inilah yang oleh banyak pengamat disebut sebagai upaya menggiring MPRS untuk bertindak seolah secara konstitusional, padahal secara hukum sangat cacat. Tindakan ini menandai pergeseran yang sangat serius. Kekuatan legal formal digantikan oleh kekuatan tafsir politik, dan tafsir itu bukan datang dari Mahkamah Konstitusi, karena belum ada saat itu, melainkan dari seorang jenderal yang juga menyimpan sejarah konflik pribadi dengan presiden. Lebih jauh lagi, posisi Nasution sebagai ketua MPRS bukan hasil pemilu atau mandat rakyat, melainkan hasil konsolidasi kekuatan militer pasca G30S. Maka, ketika ia mengangkat derajat MPRS menjadi pengadilan politik tertinggi terhadap Soekarno, yang sebenarnya sedang ia mainkan adalah rekayasa legitimasi. Ini bukan penegakan hukum, tapi sebuah cara halus untuk melakukan kudeta secara perlahan, kudeta merangkak. Nasution tidak pernah secara eksplisit menyatakan bahwa ia membuat dekret. Tapi isi pidatonya dan arah sidang yang ia pimpin menjelma menjadi semacam dekret terselubung. Ia tidak menandatangani keputusan presiden, tapi ia mengarahkan perubahan konstitusional secara de facto hanya dengan retorika dan kekuasaan simbolik yang ia miliki sebagai ketua MPRS. Implikasinya sangat besar. Melalui mekanisme yang tidak sah menurut UUD tahun 1945, kekuasaan Soekarno secara perlahan dicabut dan diserahkan ke Soeharto. Ini bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana kekuasaan itu diraih. Legitimasi pemerintahan Orde Baru sejak awal sudah dibangun di atas fondasi yang rapuh secara hukum, tetapi kuat secara militer dan propaganda. Kita tidak sedang menyoal suka atau tidak suka pada Soekarno atau Soeharto, tapi sedang meninjau apakah negara ini dibangun berdasarkan hukum atau tafsir kekuasaan. Dan dalam hal ini, dekret tersembunyi Ahan Nasution menjadi contoh nyata bagaimana lembaga bisa diperalat, hukum bisa dibengkokkan, dan sejarah bisa dibentuk oleh mereka yang memegang senjata dan podium pada waktu yang tepat. Super Semar, tugas sementara yang disulap jadi kudeta. Surat Perintah 11 Maret 1966
atau yang dikenal sebagai Super Semar, adalah salah satu dokumen paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di tengah tekanan politik dan militer yang luar biasa, Super Semar awalnya dimaksudkan sebagai penugasan terbatas kepada Jenderal Soeharto, sekadar untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara pasca G30S. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal berbeda. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah menerima Super Semar, Soeharto langsung membubarkan PKI, padahal dalam teks Super Semar tidak tercantum perintah pembubaran partai. Ini bukan interpretasi biasa, tapi langkah pihak yang menyimpang dari semangat dan isi surat perintah itu sendiri. Super Semar bukanlah dekret presiden, bukan pula pelimpahan kekuasaan eksekutif secara penuh. Ia hanyalah surat perintah terbatas. Itu pun dikeluarkan dalam suasana tekanan psikologis dan fisik. Banyak sejarawan menyebut Super Semar sebagai hasil tekanan militer. Bahkan muncul dugaan bahwa Soekarno dipaksa menandatanganinya di bawah ancaman senjata oleh 3 jenderal, Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan Muhammad Yusuf. Namun setelah surat itu ditandatangani, Soeharto dan militer langsung bertindak seolah memiliki mandat penuh untuk mengatur negara. Tidak hanya PKI dibubarkan secara sepihak, para menteri pro-Soekarno ditangkap, dan DPRG serta MPRS dibersihkan dari unsur-unsur yang tidak loyal pada militer. Yang tersisa adalah figur-figur yang tunduk, baik karena maupun karena memang bagian dari jaringan kekuasaan baru yang tengah dibangun. Yang paling mencolok adalah pembubaran PKI sebagai bagian dari ideologi Nasakom, nasionalis, agama, komunis, yang menjadi dasar garis-garis besar haluan negara, atau GHBN, versi Manipo, resmi disahkan oleh MPRS pada masa Soekarno. Artinya, tindakan membubarkan PKI justru merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap GHBN yang sah dan masih berlaku saat itu. Lebih ironis lagi, para anggota DPRG yang menuduh Soekarno tidak melaksanakan GHBN karena tidak membubarkan PKI, justru mereka sendirilah yang mencabut unsur komunis dari tripilar Nasakom. Ini bukan hanya bentuk inkonsistensi, tapi upaya membelokkan hukum demi memuluskan rencana pengambil alihan kekuasaan. Selama bertahun-tahun, Soekarno dituding bertanggung jawab atas tragedi G30S karena tidak membubarkan PKI, tidak segera menindak, dan dianggap terlalu dekat dengan mereka. Tapi sampai hari ini, tidak ada dokumen hukum atau hasil investigasi yang sah yang membuktikan bahwa Soekarno terlibat langsung dalam perencanaan atau pelaksanaan G30S. Dalam wawancara dengan tabloid Detik tahun 1993, Dewi Soekarno secara terbuka menyatakan bahwa tidak ada bukti konkret keterlibatan PKI sebagai dalang tunggal G30S, apalagi bukti yang mengarah langsung ke Soekarno. Tuduhan-tuduhan itu lebih bersifat politis ketimbang yuridis. Ia adalah bagian dari upaya delegitimasi agar proses pergantian kepemimpinan tampak sah di mata publik dan dunia internasional. Apa yang terjadi pasca Super Semar bukanlah pelaksanaan tugas keamanan, tapi sebuah skenario sistematis untuk menguasai struktur kekuasaan negara. Eksekutif dilemahkan, presiden dipinggirkan, legislatif dibentuk ulang dengan loyalis militer, yudikatif nyaris tak berdaya tanpa peran nyata. Media dikendalikan untuk membentuk opini publik tentang keberhasilan Soeharto dalam menyelamatkan negara. Dengan latar itu, Super Semar lebih layak dipahami sebagai ala kudeta yang dibalut prosedur administratif, bukan surat tugas biasa. Ini adalah langkah awal dari rekayasa kekuasaan yang akan melahirkan rezim baru dengan wajah otoritarian, militeristik, dan terstruktur yang kemudian kita kenal sebagai Orde Baru. Balas dendam politik dan misi Amerika. Peristiwa politik besar seringkali tidak hanya dipicu oleh ideologi, tetapi juga oleh dendam pribadi yang berlarut-larut. Relasi antara Jenderal A.H. Nasution dan Presiden Soekarno adalah salah satu contohnya. Di balik ketegangan formal antara sipil dan militer, tersimpan luka sejarah yang tak pernah sembuh dan akhirnya dibayar lunas di tahun 1966-1967. Kita perlu mundur ke 17 Oktober 1952, ketika sejumlah perwira militer, termasuk A.H. Nasution, mendesak Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan membentuk sistem politik baru yang lebih berpihak pada militer. Ketika desakan itu ditolak, militer menunjukkan taringnya, meriam diarahkan ke Istana Merdeka. Ini bukan ancaman main-main. Ini adalah pesan keras dari militer kepada presiden sipil yang dianggap tidak tegas. Soekarno tidak menyerah. Dengan keberanian khasnya, ia justru keluar dan menghadapi langsung para demonstran, meminta mereka pulang. Publik pun lebih berpihak pada Soekarno. Akibatnya, Nasution harus turun dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Namun menariknya, Soekarno tidak menghukumnya. Ia memilih untuk memaafkan, suatu sikap yang, secara tragis, tidak dibalas dengan loyalitas di kemudian hari.
Ketika Nasution kembali ke panggung kekuasaan sebagai ketua MPRS pada tahun 1966, ia bukan lagi seorang jenderal aktif yang dibayangi trauma politik. Kali ini, ia berada di posisi strategis, dan di bawahnya ada kekuatan militer yang sudah tidak lagi tunduk pada Soekarno, tapi kepada Soeharto yang sedang mengonsolidasikan kekuasaan lewat tafsir bebas terhadap Supersemar. Melalui sidang istimewa MPRS yang ia pimpin, Nasution melakukan hal yang tidak berhasil ia capai pada tahun 1952, menyingkirkan Soekarno secara politik dengan mekanisme hukum yang dibelokkan. Jika dulu ia menghadapkan meriam ke istana, kini ia menghadapkan mikrofon MPRS untuk menjatuhkan legitimasi sang proklamator. Ia tidak mengeksekusi Soekarno secara fisik, tapi mengadilinya secara simbolik. Tapi pembalasan pribadi bukan satu-satunya motor dari kejatuhan Soekarno. Di balik layar, ada peran kuat dari kekuatan global, khususnya Amerika Serikat. Dalam konteks Perang Dingin, posisi Indonesia sangat strategis, dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, sumber daya alam melimpah, dan letak geografis yang menghubungkan Asia Timur dengan Samudra Hindia. Masalahnya, Soekarno dianggap terlalu dekat dengan Blok Timur. Ia akrab dengan Mao Zedong, bersahabat dengan Nehru, dan menjalin kedekatan ideologis dengan Moskwa. Ia juga vokal menyerang Barat lewat pidato-pidato anti-imperialisnya. Puncaknya, ia menggagas gerakan non-blok yang justru menantang hegemoni blok Barat maupun Timur. Dalam pandangan Washington, Soekarno adalah tokoh nasionalis radikal yang tak bisa dikendalikan. Dokumen-dokumen yang dideklasifikasi dari CIA dan State Department AS menunjukkan bahwa AS telah lama memantau pergerakan Soekarno dan mencari cara untuk menggantinya dengan pemimpin yang lebih kooperatif. Soeharto, dengan pendekatan teknokratis, gaya militer yang patuh, dan ideologi anti-komunis yang terang-terangan, adalah sosok yang mereka cari. Bahkan, sejak pertengahan tahun 1965, terjadi koordinasi antara intelijen militer Indonesia dan agen-agen Amerika dalam menyediakan daftar target tokoh-tokoh PKI yang harus dilenyapkan. Operasi ini bukan sekadar urusan domestik, tapi bagian dari peta besar perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Dengan dua poros kekuatan ini, dendam pribadi Nasution dan dukungan diam-diam dari Amerika, jalan menuju kejatuhan Soekarno makin terbuka lebar. Nasution memegang palu ketua MPRS, Soeharto memegang kendali militer, dan Amerika memegang lampu hijau geopolitik. Tiga unsur inilah yang menyatu dalam proyek kudeta merangkak yang tak pernah diumumkan secara formal, tapi dijalankan dengan sangat sistematis. MPRS sama dengan MPR Soeharto. Setelah menerima surat perintah 11 Maret, atau Supersemar, dan menggunakannya untuk mengambil alih kendali keamanan dan politik nasional, Jenderal Soeharto sadar bahwa kekuasaan sejati tidak cukup hanya dikuasai secara de facto. Ia butuh legitimasi hukum dan simbolik agar peralihan rezim tidak terlihat sebagai kudeta terbuka, melainkan sebagai keputusan negara. Disinilah MPRS memainkan peran penting, atau lebih tepatnya, dipaksa untuk memainkan peran yang telah ditentukan. Namun MPRS yang ada saat itu bukan lembaga legislatif hasil pemilu, bukan wakil rakyat yang secara demokratis. Ia adalah produk lanjutan dari MPRS hasil dekret Presiden 5 Juli 1959, yang pada masa Soekarno telah dijadikan alat untuk menopang sistem demokrasi terpimpin. Maka, untuk menjadikan MPRS sebagai alat sapenggulingan Soekarno, Soeharto harus terlebih dahulu mengendalikan isinya. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengganti anggota-anggota MPRS dan DPGR yang berasal dari PKI, PNI Soekarnois, Partendo, dan berbagai unsur progresif kiri lainnya. Mereka tidak diberhentikan lewat proses hukum atau pelanggaran etik, tetapi langsung dicabut dan diganti dengan mereka yang dianggap loyal kepada militer dan Soeharto. Proses ini dikenal sebagai penyegaran, padahal sesungguhnya adalah pembersihan ideologis. Di tempat mereka, dimasukkan unsur-unsur militer aktif, tokoh-tokoh sipil yang disaring oleh intelijen, dan wakil dari Golkar, organisasi fungsional buatan militer yang mulai dipersiapkan sebagai kekuatan politik dominan Orde Baru. Maka muncullah istilah sinis tapi akurat, MPR Soeharto. MPRS yang seharusnya menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan, kini berubah fungsi menjadi notaris kekuasaan militer. Ia tidak lagi bersuara untuk rakyat, tapi untuk mengesahkan kebijakan-kebijakan yang telah dirancang oleh elit Angkatan Darat. Salah satu produk utama MPR Soeharto adalah Ketetapan MPRS nomor 38 1967, yang isinya mencabut mandat Presiden Soekarno, melarang Soekarno terlibat dalam kegiatan politik, menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Ketetapan ini dibungkus dengan narasi pertanggungjawaban. Soekarno memang diminta menyampaikan laporan politiknya melalui dokumen yang dikenal sebagai Nawaksara, namun dokumen itu ditolak mentah-mentah
bukan karena isinya diteliti dan terbukti cacat, tetapi karena keputusan politik sudah diambil sebelumnya. Dengan kata lain, Nawaksara hanyalah formalitas, dan MPRS hanya menjadi panggung untuk pengesahan hasil kudeta merangkat yang sudah berjalan sejak tahun 1965. Setelah Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden, butuh waktu kurang dari setahun bagi MPRS untuk secara resmi mengangkatnya sebagai Presiden Republik Indonesia melalui Ketetapan MPRS nomor 44 MPRS 1968. Tidak ada pemilu, tidak ada referendum. Semua terjadi di balik meja sidang yang dikendalikan oleh satu kekuatan, militer. Pergantian Soekarno oleh Soeharto bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi presiden, tapi perubahan total struktur dan arah kekuasaan negara. Demokrasi terpimpin, meskipun problematik, masih menyisakan peran ideologi dan debat publik. Orde baru datang dengan pendekatan teknokratis yang hanya formalistik, menghancurkan ruang oposisi dan mempersempit peran masyarakat sipil. Golkar menjadi mesin politik tunggal negara. Dalam pemilu-pemilu berikutnya, Golkar selalu menang mutlak karena lawan-lawannya tidak diberikan ruang gerak nyata. MPRS yang pernah menjadi simbol supremasi konstitusi, kini menjadi instrumen legitimasi rezim militer. Ia tidak berdiri di atas UUD tahun 1945 sebagai penjaga kekuasaan rakyat, tapi berdiri di bawah kekuasaan senjata sebagai perpanjangan tangan Orde Baru. Kudeta merangkak yang diselubungi legalitas. Apa yang terjadi sejak tahun 1966 hingga tahun 1967 bukanlah sekadar pergantian kekuasaan, melainkan kudeta merangkak yang dibungkus dengan baju hukum. Manipulasi lembaga negara, rekayasa tafsir konstitusi, dan tekanan militer adalah elemen utama yang menjatuhkan Soekarno. Dan di balik semua itu, jejak dendam, kalkulasi geopolitik, serta ambisi kekuasaan bercampur menjadi satu. Sejarah tidak mencatat ini dalam bahasa konstitusi. Sejarah merekamnya sebagai ironi, seorang proklamator yang dibungkam lewat lembaga yang pernah ia bentuk sendiri. Kalau kamu percaya bahwa sejarah Indonesia harus dilihat dari banyak sudut, bukan hanya versi pemenang, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Tulis di kolom komentar, apakah menurut kamu Soeharto sah menjadi presiden? Atau ini memang kudeta yang dibungkus hukum? Dan jangan lupa, semakin kita tahu sejarah, semakin kita sadar betapa pentingnya menjaga demokrasi hari ini.